Tahu gak Bek, kata Rahel yang mengikuti Beka kabur ke paviliun Maid. Beka harus ganti baju karena bajunya basah. Ho! Zain itu pengusaha di Jerman tahu, anak konglomerat juga, andai kamu menyisihkan waktu untuk berciuman tadi Bek. Beka menatap Rahel. Serius tanya Beka, astaga kalau tahu lebih awal. Kalau tahu lebih awal kamu bagaimana? Ya ciuman kan, kata Beka. Pantas aja tadi dia bilang akan ngasih uang lebih kalau kami ciuman. Aku kira dia bule keret tahu. Lihat penampilan dong Bek, kesal Rahel. Kamu juga jatuhin dia ke danau Bek. Aku takut ketemu dia lagi sumpah, kata Beka. Tapi ya dari banyaknya maid di sana, dia tadi tunjuk kamu loh, kata Rahel menunjukkan raut wajah yang nampak iri. Itu karena aku yang jadi pelayannya di belakang, coba kamu pelayannya pasti sama dia dipilih juga. Dia sopan banget tahu, kata Beka membuat Rahel menganggukkan kepalanya. Masih gantengan si Alex itu sih tapi dia juga lebih milih loh. Tapi ya masih gantengan Tuan Rama juga kemana-mana. Bejir. Meskipun duda tetap aja gak kebanting sama yang muda, kata Rahel. Beka hanya mendengarkan sambil mengganti bajunya dengan baju kaos dan rok panjang setumit kaki. Kamu serius cuman makek itu aja? Gak mau pakai seragam begitu? Tanya Rahel. Udah mau jam 12, Ndoro pasti sudah tidur, aku cuman mau nidurin tuan kecil sudah itu balik ke sini lagi, kata Beka. Rahel mengangguk. Aku mau balik ke pesta juga pasti lain-lain, dala aku di sini aja. Saat Beka akan pergi, pintu dibuka, di mana Julia baru kembali dari rumah utama. Asli capek banget, kata Julia, menutup pintu. Baru pulang Mbak? Tanya Beka. Ya sebenarnya masih banyak pekerjaan di rumah utama, tapi sama Tuan disuruh istirahat, dan dilanjut besok saja. Tuan? Tuan siapa? Tanya Beka. Tuan Rama, kata Julia dan masuk ke kamar mandi. Tuan Rama perhatian sekali ya? Iya, baik banget. Bah, Tuan Raka masih menangis ya? Tanya Beka. Beka takut ini akal-akalan Rama saja. Iya tadi Raden bangun nyarin kamu. Tuan Raka sepertinya sudah dibawa ke kamar Tuan deh. Aku gak usah deh muncul kalau udah sama bokapnya. Memangnya biasanya bagaimana sih Bek? Gak ngerti aku, kan kalian sudah terbiasa tinggal bertiga, kok sekarang kayak main istri ngambek ke suami aja, kata Rahel. Beka hanya memberengut saja. Tapi bukannya tadi sudah dikasih waktu. Ini udah lewat 2 menit loh Bek. Takut banget nanti Ndoro salah paham. Lah kan itu memang tugas lo, membantu menidurkan Raka. Enggak mending besok aja, kata Beka akan naik ke atas ranjangnya ketika DRRRTTT. Siapa? Tanya Rahel menatap Beka lekat. Beka berdoa semoga itu hanya pesan spam dari Indosat atau Telkomsel saja. Tapi, Beka berdecak ketika nama Tuan Rama terpampang nyata di sana. Tuan Rama, sudah lelah jadi babysitter. Rahel menutup bibirnya ketika menatap pesan itu. Sana gih, daripada dipecat, kata Rahel. Beka mencebikkan bibirnya. Entah kenapa perasaan Beka jadi tidak enak, anehnya yang di bawah tiba-tiba berkedut. Sial, apa Beka berpikir akan ada adegan Dewa 4 lagi? Bek ayo, kata Rahel. Beka menghela napasnya. Rahel tidak mengerti apa-apa. Beka menyentuh rambutnya. Beka belum mengeringkan rambutnya, Beka hanya menyisirnya asal-asalan dan berjalan ke arah kamar Raden Raka atau kalau Raka tidak ada di sana, dengan terpaksa Beka ke kamar Tuan Rama. Beka berjalan ke arah rumah utama, anehnya saat di perjalanan Beka merasa diawasi. Beka menoleh ke arah lantai atas di mana Beka melihat seseorang berdiri di sana di belakang jendela besar. Melihat Tuan Rama sediam itu, Beka merasa akan dibolah lagi. Sial otak Beka. Beka ingin menangis saat mulai sadar kalau di pikiran Beka mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang penuh dosa. Rama berdiri di sana. Lelaki itu memejamkan matanya,
ia membayangkan jika Beka jadi berciuman dengan lelaki itu. Rama mencoba membayangkannya dan tangannya secara tidak sengaja langsung terkepal. Rama tidak suka miliknya dimiliki juga oleh orang lain. Rama mencoba tidak percaya dengan apa yang sedang dirinya sadari. Rama berusaha menolak jika apa yang dirasakannya sekarang adalah bentuk ia menyukai wanita itu. Dan ingin memilikinya sendiri. Rama mungkin tidak akan bisa melepaskannya. Ia lalu menajamkan pandangannya ketika melihat Beka di sana, berjalan sendirian. Kulitnya putih, dan tubuhnya proporsional. Rama yang tidak pernah memuji siapapun, tapi pada Beka, Rama bisa menilai wanita itu sangat cantik. Dan Rama tidak suka kecantikan itu ditunjukkan kepada banyak lelaki. Rama memperhatikannya hingga wanita itu juga menemukannya. Rama bisa melihat Beka, binar matanya yang penuh rasa kekhawatiran, tapi sudah pasti wanita itu tidak bisa melihat mata Rama yang menggelap. Rama tidak mau berpaling. Aneh sekali, Rama malah ingin membalas semua tingkah Beka yang Rama tidak suka hari ini. Wanita yang kelihatan senang sekali dipuji oleh lelaki lain, wanita yang mau saja disentuh asal diberikan uang. Rama kesal sekali. Wanita ini nampak tidak punya harga diri hanya karena uang, dia bisa melakukan apa saja. Tapi Rama, kau juga sama, membeli wanita itu dengan uangmu hanya untuk bisa tidur dengannya setiap waktu. Tapi Rama membelinya untuk dirinya sendiri. Apa uang yang sudah diberikan Rama masih tidak cukup sampai wanita itu masih bisa tergoda dengan uang lelaki lain. Rama terdiam dan memandangi wanita itu yang berjalan masuk ke rumah utama. Saat Beka hilang, Rama duduk di jendela itu dan melihat Raka sudah tertidur pulas. Rama menundukkan kepalanya dan mata tajamnya terpejam. Rama sudah gila karena menginginkan Rebecca saat ini juga. Rama memejamkan matanya karena Rama tidak bisa menahan dirinya lagi. Tok tok. Beka menggigit bibirnya saat mengetuk ruangan Tuan Rama. Sial. Ternyata Rama benar membawa putranya ke kamarnya. Beka kesal karena harus berada dalam satu ruangan lagi dengan tuannya. Beka merapatkan pahanya. Kedatangannya hanya untuk Denraka saja, bukan Rama. Beka menundukkan kepalanya, menahan debaran di dadanya. Ketika Beka akan mengetuk lagi, pintu kemudian dibuka. Beka menemukan Rama dan wajah datarnya, tatapan tajamnya mengintimidasi Beka. Beka tersenyum mencoba akrab. Tuan, Denraka sudah tidur ya? Tanya Beka dengan senyum manisnya. Masuklah, kata Rama tidak mau menjawab pertanyaan Beka. Tapi Tuan, masuk dan jangan membuat suara, kata Rama. Beka menatap wajah itu lekat. Wajah Tuan Rama yang sangat tampan. Beka tahu alasannya kenapa teman-teman tampan Tuan Narendra tidak ada yang sampai di hatinya, karena Rama seindah itu saat tanpa ekspresi. Beka kagum tapi tidak boleh menunjukkan kekagumannya. Tuan, Raka sudah tidur, kata Beka saat masuk ke dalam kamar yang luas itu. Beka menatap Rama yang sangat tinggi menjulang di belakangnya, tubuhnya besar bisa mengurung Beka dengan otot-otot itu. Sial, pikiran M3 Sum Beka kembali berulah. Tuan, saya kembali besok saja, kata Beka tapi Rama menyentuh tangan itu. Kamu datang untuk saya, suara Rama membuat Beka menatap mata lelaki itu. Tuan, ini rumah orang tua Tuan, tidak boleh. Besok Tuan sama Non Ajeng, Beka menggeleng keras. Pokoknya nggak boleh Tuan, kata Beka. Beka akan pergi tapi Rama mengurung Beka di antara kedua tangannya yang berotot. Tuan, kata Beka menatap Rama menyadarkan Rama. Mau melakukan di sini atau di kamar mandi? Tanya Rama menatap Beka yang nampak sangat kontra dengan ajakan itu. Beka menyentuh rahang itu. Tuan tidak boleh, kata Beka. Rama menatap Beka dan tersenyum tipis. Bibir kamu terkadang suka berbohong, kata Rama. Lalu tangan lelaki itu menyentuh perut Beka. Tuan, kata Beka, menahan tangan itu. Jika milik kamu sudah basah artinya kamu juga berharap yang sama dengan saya, Rebecca, katanya.
Tuan, BK menundukkan kepalanya merasakan jemari Rama di sana. Seringai muncul di sana. Kau tidak bisa berbohong, katanya. Lihat saya, pinta Rama. BK menundukkan kepalanya. Mau di sini atau di kamar mandi? Tanya Rama. BK menundukkan kepalanya. Tuan, jangan di rumah orang tua Tuan, kata BK menatap mata itu. Rama menatap mata itu dan mendekatkan wajahnya, mengecuap bibir itu. Rama melepas tautan bibirnya dan menatap BK lagi dengan sangat lekat. Kamu saja sudah basah, serius tidak mau? Tanya Rama lembut. Kamu tidak ingin saya di sini? Tanya Rama menyentuh BK. Wanita itu menjadi bingung. Rama mencium bibir BK lagi, merayu wanita itu. Ketika BK membalas ciumannya, Rama tersenyum dengan seringainya. Tuan, jangan di sini, kata BK memohon. Suara kecil Raka kecil membuat BK terkejut. BK yang tangannya di pundak Rama seketika menghela napasnya. Kita ke kamar mandi Tuan, kata BK menyerah. Rama tersenyum. Itu yang saya inginkan, kata Rama. Tuan Rama sudah gila, sangat gila. BK dipanggil benar-benar hanya untuk dibuat kelelahan, bukan karena Raka yang menangis mencarinya. Hari itu BK berjalan menghindari orang-orang yang masih terlihat melakukan kegiatan. BK takut bau percuintaan mereka tercium. BK masuk ke paviliun dengan cepat dan menutup pintu. BK. Astaga, kagetnya. BK melihat Rahel yang menatapnya dengan matanya yang mengantuk. Aku matiin lampu, aku kira kamu bakal menginap di dekat Tuan Raka. Enggak lah, Raka tidur di kamar Tuan Rama, kata BK pelan-pelan masuk ke dalam kamar. Oalah, katanya dan kembali tertidur. BK kemudian mencari handuk dan dalaman lagi di tasnya di dekat ranjang Rahel. BK kemudian berdiri ketika Bek, panggil Rahel. BK terkejut bukan main. Iya Cel, ngapain? Tanya Rahel membuat BK bingung harus menjawab apa. Mau ganti baju, bajuku basah, kata BK. Oh, kata Rahel. BK menatap Rahel yang tampak tertidur lagi. Setelah memastikan Rahel tidur, BK berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. BK bersih-bersih sambil berpikir di mana dalamannya berada. Semoga tidak ada Art yang menemukan dalaman BK. Setelah membersihkan diri, BK berjalan ke arah ranjangnya, di samping Rahel dan tidur di sana. Semoga besok menjadi lebih baik, harap BK sebelum terpejam. Rama tidak bisa tidur. Setelah kegiatan itu, banyak yang Rama pikirkan. Rama duduk di sofa dan mengerjakan sesuatu di iPad-nya. Ia tidak bisa tidur jadi ia mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan. Lalu pandangan Rama teralihkan pada kain segitiga di atas meja di depannya. Itu tertinggal di saku Rama, apa ia sengaja? Rama sedikit puas membayangkan BK pergi dari kamarnya tanpa menggunakan benda itu. Rama sudah mulai gila, sialan. Rama berusaha menghapus pikirannya dengan mengerjakan pekerjaannya, melakukan hal yang berguna. Hanya saja lelaki 38 tahun itu malah ingin wanita itu lagi. Wanita itu bisa membantunya tidur dengan nyenyak, tidak ada satupun perempuan yang pelukannya membuat Rama nyaman. Lihatlah bayangan Rama sekarang. Rama memang harus menikah, tapi apakah Ajeng mampu menarik Rama, seperti cara BK? Apa Ajeng bisa sandwich babysitter putranya itu? Rama terus bertanya-tanya. Rama menaruh iPad-nya di atas meja dan mengambil kain itu. Rama sudah mendalami perannya sebagai lelaki cewek 4 bul. Lihatlah dia mencuri CD babysitternya itu dan menggenggamnya dengan tangannya, ia menatapnya sebelum kembali memasukkannya ke dalam saku piyamanya. Dan ini adalah kali pertama seorang Rama Bagaskara mencuri. Sebenarnya Rebecca malas sekali bangun dan mulai bekerja. Tapi karena merasakan Rahel bangun dan secara tidak sengaja membangunkannya, membuat BK ikutan bangun. Bek sudah jam 6, kata Rahel membuat BK menghela napasnya panjang dan kembali masuk ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap ke rumah utama.
Beka benar-benar harus ada sebelum Raden Raka melakukannya sendiri, agar Ndoro juga tidak menganggap Beka tidak ada gunanya. Udah mau pergi Bek? Tanya Rahel. Iya, kamu gimana? Nyonya Nadia belum mencabut perintahnya, jadi masih haram aku menginjakkan kaki di rumah utama, katanya sedih. Beka tertawa. Sepertinya kita berdua calon-calon pelayan yang akan di PHK deh, kata Beka. Rahel tertawa. Nanti gue kerja jadi sales lagi, gaji sesuai keyakinan masing-masing. Curhatnya bentar lagi aja, kalau gue dipecat, di bayangan gue mau kerja di luar negeri pokoknya kabur jauh-jauh dari sini, kata Beka. Ya udah pergi sana sebelum lo dipecat, takutnya lo ngilang lagi dari gue, kata Rahel membuat Beka menganggukkan kepalanya. Lagi-lagi Beka dengan pekerjaannya. Baru saja masuk ke rumah utama, Beka sudah dihadapkan dengan tuan muda teman-teman Tuan Narendra. Mereka menyapa Beka seperti teman. Atau Jalwe 4 nanogram. Beka rasanya ingin tertawa. Apalagi Beka yang merespon dengan baik sapaan itu membuat Nyonya Nadia yang berdiri di dekat putra kesayangannya tampak menatap Beka menyelidik. Beka tahu Beka cantik, olehnya Beka sadar bahwa Nyonya pasti akan memperhatikan Beka, tapi wanita itu tidak bisa melarang Beka tidak kerja di rumah utama. Beka bukan pelayan, Beka itu babysitter. Beka naik ke lantai atas untuk membangunkan tuan kecil, dan Ndoro Sarah mengikuti langkah Beka, karena merasa takut Beka macam-macam dengan Tuan Rama. Nyonya takut Beka merebut Tuan Rama dari calon tunangannya. Jika seperti itu, kenapa dia tidak was-was tadi malam-malam? Dia tidak tahu tadi malam putra kesayangannya sudah melakukan apa. Dia sampai berbohong agar bisa berhubungan dengan seorang pelayan di mata mamanya. Mereka sudah melakukannya di tempat yang tidak seharusnya mereka lakukan. Beka mundur beberapa langkah ketika menyadari Ndoro Sarah di belakangnya. Kamu hari ini berdandan terlalu berlebihan, kata Nyonya Sarah. Beka menatap Nyonya Sarah lalu sedikit tertawa. Ndoro bisa aja, saya cuman pakai bedak bayi sama lip tint aja kok, kata Beka. Nyonya Sarah kemudian menatap Beka lekat memperhatikan. Aura kamu seperti wanita yang sudah menikah, katanya. Beka bingung. Ndoro Sarah menoleh. Lupakan, mungkin karena kamu lebih berisi makanya kamu sedikit lebih cantik, kata Nyonya Sarah. Sejujurnya Sarah juga tidak tahu harus beralasan apa, tapi Beka benar-benar menguar auranya. Dia cantik dan jika dibiarkan terus-menerus di samping putranya, takutnya putranya malah kepincut. Itu hal yang sangat tidak boleh. Kamu tidak ada niatan untuk menikah, Beka? Tanya Nyonya Sarah. Dan bertepatan pintu dibuka dan Rama yang nampak baru saja selesai mandi. Sarah dan Beka terpaku pada bentuk perut dan otot-otot tubuh Rama. Sarah menatap Beka dan menyuruh wanita itu balik badan. Jangan sampai Beka melihat ketampanan putranya. Sarah benar-benar posesif, padahal Beka sudah melihat semuanya, bahkan Beka sudah asteris. Jika Nyonya Sarah tahu itu bisa mati berdiri kayaknya. Cepat pakai bajumu, Rama, kata Sarah. Rama menatap ke pintu di mana Beka berdiri membelakanginya. Rama sedikit terkekeh, ia bisa tahu apa yang dipikirkan Rebecca. Ketika Rama sudah memakai pakaiannya, Ndoro Sarah memanggil Beka untuk masuk ke dalam kamar. Beka menatap Rama sebentar sebelum menundukkan kepalanya, dan melewati tuannya itu dengan sopan. Selamat pagi Beka, kata Raka menyapa Beka. Selamat pagi tuan kecil tampan, kata Beka. Ndoro Sarah tampak ngambek. Adek, kenapa cuman Beka yang diucapkan selamat pagi, nenek kenapa tidak diucapkan? Tanya Ndoro Sarah. Beka tersenyum pada anak laki-laki itu. Coba dan bilang, selamat pagi Oma cantik, kata Beka membuat Raka yang baru bangun tersenyum. Mat pagi Oma cantik, kata Raka tersenyum pada neneknya. Sarah nampak senang lagi dengan panggilan itu, ia memeluk anak 4 tahunan itu erat, bahkan sampai memangkunya. Cucu Oma yang paling ganteng, kok ada basah-basah, cucu Oma nggak ngompol kan?
Tanya Sarah. Raka memegang pantatnya dan tertawa. Senyum Sarah jadi berkurang sedikit. Oh, Beka, ambil Raka cepat, kata Sarah. Beka meraih anak 4 tahunan itu dan menurunkannya dari atas ranjang. Nenek, Oma mau ganti baju dulu. Beka, kamu tolong bantu cucu saya siap-siap. Rama, kamu kumpul di bawah, udah banyak keluarga kita yang datang. Kamu ke bawah deh, orang ini acara kamu nantinya, kata Sarah dan berjalan buru-buru ke kamarnya. Beka menatap Tuan Rama sebentar dan membawa Raka ke kamar mandi. Besok Tuan Rama bertunangan, lalu entah kapan pernikahan akan dilaksanakan. Beka mungkin akan merindukan pekerjaannya. Karena setelah Tuan menikah, Beka tidak bisa bertahan di samping Rama. Selingkuhan. Bahkan jika Tuan sudah bertunangan artinya sudah terikat, jika hubungan ini masih terus berlanjut, otomatis Rama sudah selingkuh. Hubungan ini terasa jauh lebih sulit. Semoga saja sampai waktu itu datang, tidak ada seorang pun yang tahu tentang perjanjian ini. Mari Den, Mbak akan memandikan Aden, kata Beka dan menarik anak 4 tahun itu ke dalam kamar mandi. Rama memperhatikan betapa akrabnya Raka dengan putranya. Kekurangan Beka cuman satu, dia bukan anak orang kaya. Bahkan dia dari keluarga yang bermasalah, benar-benar tidak cocok untuk dijadikan seorang istri. Karena akan sangat merepotkan. Beka berada di belakang, membantu Rahel membersihkan taman belakang. Keluarga dan Raka sedang sibuk dengan acara besok. Beka selalu kagum melihat dekorasi mansion keluarga Tuan Rama yang sangat indah. Semuanya seperti dipersiapkan dengan sangat matang. Beka duduk meringkuk tampak tidak senang, membuat Rahel yang baru saja menyelesaikan menyiram tanaman langsung tiduran di rumput di samping Beka. Gila, gue capek banget Cok, kata Rahel. Beka mendesah. Rahel menoleh pada sahabatnya itu. Tadi kamu tanya apa? Kata Rahel. Beka menatap sahabatnya itu. Kata Ndoro gue gemukan ya. Tanya Beka. Nyonya Sarah yang bilang. Tanya Rahel. Iya. Rahel tertawa. Tapi gue mikirnya wajar ya, pas lo bilang lo punya banyak uang, gue langsung ngira, duit lo habis di makanan aja makanya gemukan. Ciri-ciri orang yang sudah menikah gimana sih? Tadi Ndoro bilang aura gue tuh kayak aura orang-orang yang sudah nikah, kata Beka. Rahel mencebitkan bibirnya. Coba deh lihat di Google. Kalau versi gue ya, Ndoro bilang begitu, cuman kode doang Bek, supaya lo cepat-cepat nikah sebelum aura kecantikan kita surut, kata Rahel. Beka mencari ke sebuah website tentang pertanyaannya. Ketika Rahel kembali berbicara, gue pengen nikah, tapi gak punya kenalan cowok ganteng kaya raya, anak yatim piatu, gak punya saudara, royal, kata Rahel kesal. Saking takutnya dihujat ya. Trauma gue Bek, jangan sampai gue dapat mertua modelannya kayak nyonya besar sial banget gue tuh. Kata Beka. Beka akan ikut tidur ketika seseorang memanggilnya. Beka sini, suara Julia membuat Beka menoleh. Dan Raka nangis, abis jatuh dari tangga. Dia gak mau berhenti menangis Bek, sebelum ketemu kamu kayaknya, kata Julia lagi. Rahel menggigit bibirnya, dan mencari sepatunya. Sepertinya kau bisa jadi ibunya Tuan Raka deh Bek, lewat jalur si kecil, kata Rahel. Beka menoleh. Jangan berpikir sembarangan deh, kata Beka dan berdiri. Gue duluan ya, anak gue nangis wakakak, kata Beka tertawa. Ia bercanda saja, tapi selama perjalanan itu Beka merasa kata-kata Rahel ada benarnya. Tapi Bek, itu tidak tahu malu namanya, seperti kata Ndoro, bahwa seorang pelayan sepertimu tidak akan cocok dengan orang kaya. Beka itu sumber ketakutan para ibu-ibu kelas atas yang mempunyai anak laki-laki. Takut anak laki-laki mereka menyukai orang seperti Beka. Katanya jika ingin bahagia, carilah lelaki yang setara. Bisa dibayangkan bagaimana jika Beka dengan Tuan Rama.
Tuan Rama yang tidak pernah membela Beka saat Beka di Hinandoro, maka bisa ditentukan, bahwa besar kemungkinan Beka juga akan mati muda jika benar bersama Rama nantinya. Kematian Beka disebabkan karena kata-kata Ndoro tiap harinya. Duh, membayangkannya saja sudah sangat menakutkan. Kamu datang, tolong diamkan Raka, Beka, kata Ndoro membuat Beka yang baru datang mengangguk. Rumah besar itu sudah sangat ramai, namun perhatian Beka hanya pada Raka yang dipangku Tuan Rama. Saat melihat Beka, Raka baru mau melepaskan diri dari ayahnya. Ayo ikut Mbak, tadi katanya Aden jatuh ya. Jatuh dari tangga Mbe Hicks, kata Raka sedih. Beka tertawa kecil. Iya tangganya nanti Mbak pukul, kata Beka, lalu menggendong anak 4 tahun itu. Hati-hati Rebeka, kata Rama. Beka menganggukkan kepalanya. Duluan Tuan, Nyonya, kata Beka berjalan menjauh. Sepertinya kau harus berusaha lebih kuat lagi Jeng, untuk mendapatkan perhatian anak calon suamimu itu, kekeh Narendra. Nadia yang mendengarnya langsung menegur Rendra karena dinilainya tidak sopan. Dia gampang akrab, kata Rama. Apaan gampang akrab Mas, Raka itu tidak suka disentuh tahu, kata Raras, anak perempuan dari istri pertama ayah Rama. Dia bisa akrab dengan Rebeka, bagaimana bisa dia tidak bisa akrab dengan calon istri saya? Iya itu karena belum akrab saja Rama, Raka dan Beka kan juga sudah kenalan hampir 2 tahunan, makanya bisa kayak begitu. Lagi pula Raka juga masih kecil, kata Sarah menyentuh pundak calon menantunya itu. Bisa kan nak? Ajeng akan berusaha, kata Ajeng. Rama menatap Ajeng dengan wajahnya yang datar, tapi ia nampak sangat gagah. Harus begitu. Saya tidak mungkin mau menikah dengan wanita yang tidak bisa akrab dengan putra saya, mau bagaimanapun kamu belum pernah menikah sedangkan saya sudah, kata Rama. Jadi cobalah akrab dengan Raka, saya sangat ingin melihatnya, kata Rama menatap Ajeng. Suara ketus Rama membuat Sarah menatap putranya itu. Rama bertunangan saja belum loh, kata Sarah. Rama hanya tersenyum tipis menatap mamanya dan menganggukkan kepalanya. Bukannya hal seperti ini harusnya memang dibicarakan sebelum bertunangan Ma? Sarah menatap Ajeng. Bagaimana nak? Tanya Sarah. Ajeng masih tersenyum menatap Sarah. Iya Tan. Dengar itu Rama, janganlah ketus-ketus begitu, kata Sarah. Ajeng menatap Rama. Ajeng tidak sakit hati dengan sifat Rama. Karena Ajeng pernah mendengar Diandra curhat kalau suaminya itu memang sangat cuek. Jadi Ajeng yakin bukan karena tidak akan cinta, tapi Rama memang seperti itu sifatnya. Ia pasti bisa meluluhkan hati Rama. Jadi besok benar acaranya kan? Saya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi pastikan sekarang, mau terikat atau memilih menyerah saja? Tanya ayah Ajeng. Dan semuanya memilih melanjutkan. Pernikahan ini juga demi kelancaran bisnis mereka. Lalu Rama akan selalu menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, harus selalu seperti itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.